These numerical miracles in the Quran will blow your mind. The word "this world" is mentioned 115 times in the Quran, and the word "hereafter" also 115 times. The word "heaven" and "hell" are both mentioned 77 times equally. The word "angel" and "devil" are also mentioned 88 times equally. The word "life" and "death" is mentioned 145 times equally, and the word "man" and "woman" are both mentioned 23 times. 23 plus 23 is 46, which is the same number of chromosomes a human has, 23 of which come from your mom and 23 from your dad. The word "month" is mentioned 12 times, and the word "day" is mentioned 365 times. Land is mentioned 13 times, and the sea is mentioned 32 times. 13 to 32 happens to be the ratio of land and sea on earth. How is it that the Quran, which was revealed over a 23-year period with verses being revealed not in order, has this many numerical patterns? This cannot be the work of man. The Quran must be divine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin. Kembali kita akan mengangkat sebuah berita di portal islam.id ya, dengan judul "Ini salah satu bukti lagi kalau Al-Quran itu nggak mungkin buatan manusia." Masya Allah. Ini salah satu bukti lagi kalau Al-Quran itu nggak mungkin buatan manusia. Masya Allah. Dialog menarik dan mendidik seorang ibu dengan anaknya tentang surat Al-Kautsar. Surat ini merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran yang hanya terdiri dari 3 ayat. Beberapa fakta surat Al-Kautsar yang sangat menarik. Pertama, surat Al-Kautsar terdiri dari 10 kata. Kedua, masing-masing ayat terdiri dari 10 huruf. Ketiga, huruf yang sering muncul adalah alif, jumlahnya 10. Yang keempat, huruf yang muncul cuma sekali, ada 10. Yang kelima, semua ayat diakhiri dengan huruf ro. Dan yang keenam, huruf ro adalah huruf ke-10 hijaiyah. Mari kita simak videonya. Let me show you something amazing. Apa tuh? Al-Kautsar, surat paling pendek. Berapa kata yang dipakai dari awal sampai akhir? 10. Iya, masing-masing surat ada berapa jenis huruf hijaiyah yang dipakai? Ayat 1 ada 10 huruf. Ayat 2 10 huruf. Ayat 3 10 juga. Huruf yang paling sering muncul huruf apa? Alif. Berapa? 10 termasuk hamzah. Huruf yang muncul cuma sekali ada berapa? 10. Semua surat diakhiri pakai huruf apa? Ro. Ro dalam huruf hijaiyah urutan keberapa? 10. Menurut Livi, kenapa kira-kira semuanya dalam surat ini muter aja di angka 10? Enggak tahu. Cek ayat 2. Fasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Kejadian apa tuh? Idul Adha. Tanggal berapa tuh? 10 Zulhijjah. Nah, itu video mukjizat, sisi lain dari mukjizat Al-Quran yang Allah tunjukkan kepada kita, orang-orang yang menggunakan akal dan hatinya. Ini ada berita di merdeka.com ya. Ini sedikit keajaiban jumlah angka dalam Al-Quran ya. Kita akan saksikan kemujizatan lain di dalam angka-angka di dalam Al-Quran ya, mustahil dibuat oleh manusia. Kitab suci Al-Quran tak hanya terbatas pada ayat-ayat mulianya saja. Selain makna, prinsip, dan pengetahuan dasarnya, jumlah tiap kata dalam Al-Quran juga hampir memiliki makna yang istimewa. Melansir dari unggahan di akun Instagram @mas_of_islam, membagikan video berisi penjabaran beberapa jumlah kata yang disebut di dalam Al-Quran dan arti dibaliknya. Mari kita simak ulasannya. Jumlah kata yang disebut Al-Quran. Dalam video yang dibagikan menjabarkan
beberapa jumlah kata yang disebut di dalam Al-Quran beserta maknanya. Pertama, disebutkan jika kata dunia di dalam Al-Quran disebut sebanyak 115 kali. Hal itu sama dengan kata akhirat yang juga disebut sebanyak 115 kali. Jumlah kata dengan makna istimewa. Selain itu, ada beberapa kata dengan makna berkebalikan di dalam Al-Quran disebut dengan jumlah sama. Salah satunya ialah kata surga dan neraka sama-sama disebut sebanyak 77 kali. Kata iblis dan malaikat disebut 88 kali. Kata hidup dan mati sama-sama disebut sebanyak 145 kali. Tulis keterangan dalam video. Yang lebih menarik ialah kata perempuan dan laki-laki. Keduanya disebut sebanyak 23 kali. Jika dijumlah 23 ditambah 23 maka hasilnya adalah 46. Tahukah kita, angka 46 merupakan jumlah kromosom yang dimiliki manusia. Allahu Akbar. Ini dihasilkan dari 23 kromosom ayah dan 23 kromosom ibu. Kata lainnya, kemudian kata bulan di dalam Al-Quran ternyata disebut sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan Masehi dalam 1 tahun. Kata bulan disebut sebanyak 12 kali dan kata hari disebut sebanyak 365 kali. Tulis keterangan. Kata terakhir yang dijabarkan di dalam video ialah tanah dan lautan. Kedua kata tersebut disebut dalam Al-Quran sejumlah 13 kali dan 32 kali. Tanah disebut sebanyak 13 kali dan lautan disebut sebanyak 32 kali. 13 dibagi 32 adalah jumlah rasio tanah dan lautan di bumi. Tanah 28,88% dan lautan 71,11%. Ungkap keterangan video. Jumlah pengulangan kata di dalam Al-Quran itu menjadi salah satu bukti jika semua yang ada di dalam kitab suci tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih banyak lagi kata-kata lain di dalam Al-Quran yang memiliki makna di balik penyebutannya. Mari kita saksikan video penjelasannya. These numerical miracles in the Quran will blow your mind. The word "this world" is mentioned 115 times in the Quran, and the word "hereafter" also 115 times. The word "heaven" and "hell" are both mentioned 77 times equally. The word "angel" and "devil" are also mentioned 88 times equally. The word "life" and "death" is mentioned 145 times equally, and the word "man" and "woman" are both mentioned 23 times. 23 plus 23 is 46, which is the same number of chromosomes a human has, 23 of which come from your mom and 23 from your dad. The word "month" is mentioned 12 times, and the word "day" is mentioned 365 times. Land is mentioned 13 times, and the sea is mentioned 32 times. 13 to 32 happens to be the ratio of land and sea on earth. How is it that the Quran, which was revealed over a 23-year period with verses being revealed not in order, has this many numerical patterns? This cannot be the work of man. The Quran must be divine. Ya sahabat yuk ngaji rahmati Allah SWT. Kesimpulannya, Al-Quran itu bukan dibuat oleh manusia, ya apalagi dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW yang umi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Artinya ini menunjukkan kesempurnaan Al-Quran, dan dia datang dari zat yang maha sempurna, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan hati nurani dan akal kita untuk menemukan kebenaran Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.